Sekarang kita start. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat? Masih dengan saya MS Mobagabaka Channel. Di video ini kembali membahas sebuah TWS gaming, kali ini dari brand Armageddon, yaitu Hornet 3 atau selanjutnya kita sebut saja Hornet 3. TWS ini adalah seri pertama yang kita bahas di sini, dan sebenarnya Hornet 3 ini adalah seri TWS gaming kedua setelah Hornet 1. Tapi Hornet 1 ini sayang sekali belum pernah kita bahas di sini. Gaming TWS Hornet 3 ini sudah hampir seminggu digunakan, jadi kita langsung saja bahas mulai dari tampilan dan apa saja isi dalam boxnya, sampai ke bagaimana kemampuan si Hornet 3 ini. Tampilan desain boxnya ini mirip dengan box TWS-nya Sonic Gear yang sempat beberapa waktu lalu kita review juga di sini. Sedang warna dasar kuningnya ini malah mengingatkan pada TWS-TWS keluaran dari Realme. Di bagian depan informasinya juga cukup jelas dari gambar, kelihatan bentuk earbuds-nya, punya dua driver di sini. Kemudian beberapa poin yang jadi andalan Hornet 3 ini, yang ini low latency untuk game FPS dan MOBA, lalu ini clear vocal delivery untuk komunikasi yang efektif saat ngegame. Nah, sebentar kita cek. Lalu ini adalah namanya, seperti yang sudah saya sebut dari tadi, Hornet 3, dengan tagline-nya True Gaming TWS. Di bagian samping penampakannya seperti ini, dan di bagian belakang terdapat beberapa keterangan. Kita fokus pada info spesifikasinya saja. Jika terlalu cepat, silakan tekan pause untuk membacanya. Sekarang kita lanjut ke apa saja item dari dalam boxnya ini. Isi dalam box ini antara lain eartips cadangan berukuran L dan S terbuat dari bahan silikon. Lalu ada kabel charger USB to Type-C. Kemudian kertas petunjuk penggunaan yang saya sangat sarankan untuk teman baca sebelum menggunakan TWS ini. Lalu disimpan, sebab di dalam ini ada petunjuk yang mungkin akan teman butuhkan nantinya. Untuk kartu garansinya entah kenapa sayang sekali tidak ada di sini. Walaupun ini belinya di official store Armageddon. Saya juga tidak tahu pasti bagaimana cara klaim garansinya nanti, selain satu petunjuk di bungkusan paketnya saat pertama kali tiba. Terdapat info atau tepatnya ini adalah peringatan untuk membuat video unboxing atau komplain atau kerusakan pada unit yang dibeli tidak diterima. Jadi untuk amannya, pastikan teman rekam proses unboxingnya. Lanjut ke unit TWS Armageddon Hornet 3 ini. Untuk ukuran charging case TWS yang ada saat ini, Hornet 3 ini punya dimensi yang termasuk besar, tapi bobotnya cukup ringan. Kesan gamingnya minimalis, bodinya ini terbuat dari bahan sejenis plastik yang dilapisi rubber di sekelilingnya. Lapisan rubber ini bikin tampilan charging case jadi berkesan lumayan premium. Di bagian atas ada logo Armageddon yang ukurannya ini lumayan besar, mendominasi bagian atas charging case. Dan di bagian depan terdapat 4 lampu LED berfungsi sebagai indikator kapasitas baterai, di mana masing-masing lampu ini mewakili 25% kapasitas baterainya. Dan di bagian belakang terdapat port charging USB Type-C. Untuk di bagian bawahnya ini terdapat info terkait spesifikasi, antara lain di sini ada nama produk, kapasitas total baterainya yang sebesar 500 mAh, dan juga info input dan output powernya. Untuk penampakan bagian dalam charging case-nya seperti ini, terdapat info posisi earbuds kiri dan kanan, jadi keduanya ini tidak bakal tertukar lah. Nah, sekarang kita lanjut ke earbuds-nya. Kedua earbuds ini memiliki bentuk yang cukup identik, dan jika teman tidak fokus, earbuds kiri dan kanannya ini bisa tertukar posisi saat dipasang di telinga. Positifnya, Armageddon ini sudah memberi keterangan kiri dan kanan di masing-masing earbuds, jadi saya rasa kejadian tertukar itu bisa dihindari. Masing-masing earbudsnya ini memiliki dua buah speaker atau dual driver berukuran 6 mm, dan karena transparan jadi kedua drivernya ini kita bisa lihat langsung. Untuk navigasinya dengan cara disentuh di bagian yang ada logo siluet kepala elang ini. Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, kedua earbudsnya ini harus di pairing ulang secara manual. Indikasi kedua earbudsnya ini sudah saling terhubung bisa dilihat dari salah satu lampu earbudsnya ini akan menyala konstan berwarna putih, dan earbud satunya lagi tetap berkedip merah dan putih secara bergantian. Setelah proses pairing selesai, barulah bisa dihubungkan ke smartphone. Caranya saya rasa teman sudah pada tahu semua, dan tanda bahwa TWS ini berhasil terhubung ke smartphone bisa dilihat pada kedua tombol earbudsnya ini berwarna putih terang. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan kemampuannya sebagai sebuah TWS, baik itu saat di mode musik atau mode normal, dan mode gaming tentunya. Kita mulai dulu dari kemampuan kualitas suaranya di mode normal atau mode musiknya. Seperti biasa sebelum lanjut, saya ingin disclaimer dulu, penilaian sound quality ini hanya berdasarkan pengalaman, di mana penilaian ini tentu akan lebih subjektif, jadi bukanlah penilaian yang absolut. Intinya, semua balik lagi ke telinga kita masing-masing. Dan memang sebaiknya jika belinya di toko offline, teman wajib untuk mencobanya sendiri. Oke, back to topic. Untuk poin kualitas suara TWS Gaming Hornet 3 ini, saya mencobanya dengan mendengarkan musik di beberapa genre berbeda, plus nonton film juga pastinya.
Kesan pertama, suaranya ini benar-benar nyaring, terutama pada bagian bassnya. Ini tentu tidak lepas dari keberadaan dua driver di masing-masing earbuds-nya, jadi total ada 4 driver yang masing-masing ini berukuran 6 mm. Tapi walaupun suara bassnya ini cukup kuat, masih terdengar enak dan lumayan bulat sampai di volume maksimal. Tidak terasa pecah, hanya saja untuk musik, volume maksimal ideal yang pas buat di telinga ini berada di kisaran 50-70%. Jika lebih dari itu terasa bumi, sepertinya teman dengan kategori bass head mungkin bakal suka dengan TWS Hornet 3 ini. Untuk suara vokal masih cukup jelas dan nyaman, walaupun bass ini terasa dominan, tapi tidak sampai membuat vokal terganggu. Suara vokal masih terdengar lumayan jelas dan belum mengurangi kenyamanan saya untuk menikmati musik di beberapa genre yang saya coba. Begitupun dengan suara instrumen musiknya, masih terdengar seperti yang seharusnya, tidak ada yang terasa over. Rasanya semuanya masih di level aman-aman saja. Tapi feel nyaman dan jelas ini rasanya hanya ideal di volume antara 50-70%. Lebih dari itu dominasi suara bassnya agak kurang saya suka. Untuk nonton film, apalagi film action, TWS Armageddon Hornet 3 ini bisalah bikin pengalaman nonton jadi lebih terasa. Efek story-nya jelas, dapat, tapi untuk efek surround saya rasa tidak. Singkatnya, untuk mode musik, TWS Hornet 3 ini masih bisalah memenuhi kebutuhan saya di luar fakta kalau TWS ini sebenarnya dibuat khusus untuk bermain game. Lalu bagaimana dengan kualitas suara di mode gaming? Jadi untuk game-game santai, baik itu di saat berada di mode gaming ataupun di mode normal, TWS ini cukup nyaman. Namun khusus untuk game yang butuh respon suara yang cepat seperti pada game-game FPS macam PUBG atau Call of Duty Mobile, mode gaming dari TWS Armageddon Hornet 3 ini ternyata juga masih lumayan cukup baik. Arah suara langkah dari kawan atau lawan yang lagi mendekat atau menjauh bisa terdeteksi dengan baik. Suara tembakan, langkah kaki, atau kendaraan, semua terasa lebih nyaring. Biasanya kalau pakai TWS gaming lain, saya selalu setting volume di volume maksimal. Di Hornet 3 ini maksimal di level 80, sudah cukup nyaring untuk telinga saya. Lalu untuk delay-nya, jelas delay masih terasa dibanding earphone gaming berkabel. Dan menurutku delaynya ini dalam taraf normal pada sebuah TWS gaming. By the way, Hornet 3 ini masih berkodek SBC, bukan AAC, macam CNT GamePods dan Realme Buds Key. Tapi dalam hal delay, rasanya tidak terlalu jauh beda. Bisa dibilang mungkin ada tapi tipis. Sebab kalau hanya pakai parameter indera pendengaran saja, rasanya malah sama saja. Dan satu lagi, selama menguji TWS ini, saya belum pernah mengalami kejadian konektivitas terputus saat bermain game. Artinya apa? Buat teman yang smartphone-nya kebetulan belum support TWS berkodek AAC ataupun aptX, TWS Gaming Hornet 3 ini mungkin cocok buat kalian. By the way, untuk berpindah ke mode gamingnya, caranya dengan menyentuh atau tapping kedua earbuds-nya ini bersamaan sebanyak 4 kali. Setelah berhasil akan terdengar bunyi ini. Untuk balik lagi ke mode musik, caranya juga sama, sampai teman mendengarkan bunyi ini. Untuk keseluruhan perintah di earbuds TWS Gaming Hornet 3 ini, teman bisa lihat di sini. Boleh di-pause jika terlalu cepat. Lalu bagaimana dengan kualitas suara dari mikrofonnya? Agar lebih afdol, sila teman nilai sendiri kualitas suara dari mikrofon Hornet 3 ini. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk menguji kualitas suara mic dari mikrofon Hornet 3 ini. Jadi saya akan ambil suara dari video yang terhubung dengan Hornet 3. Kita tekan record. Tes 1 2 3. Itu indikatornya sudah terbaca, tapi untuk memastikan bahwa ini bukan karena jarak saya yang dekat dengan headphone, kita mundur sedikit. Mundur sedikit. Kita. Jadi jarak dari telepon sekarang 4 meter. Kualitas suara saya atau masih nyaring ketika saya berada di dekat smartphone, saya tidak tahu, dan sekarang saya duduk di sini untuk memastikan kualitas suara saya ketika berada di lingkungan yang sedikit lebih ribet, misalnya kolam yang ada di belakang ini. Kualitas suara saya itu bisa terdengar dengan jelas atau tidak, teman ini. Oke, saya pikir untuk contoh kualitas mic seperti itu saja. Selanjutnya pembahasan berikutnya. Jadi itu tadi kualitas suara mic dari Hornet 3, saya rasa lumayan, suaranya masih terdengar jelas dan cukup nyaring. Hanya saja jika teman perhatikan ada sedikit jeda antara gerakan mulut dengan suara yang didengarkan.
Tapi itu bukan masalah sebab seingat saya ini tidak pernah bikin teman mabar jadi seperti orang dengan masalah gangguan pendengaran. Dan selain beberapa poin barusan yang kebanyakan kedengarannya positif, selama beberapa hari menggunakan TWS Armageddon Hornet 3 ini tentu ada beberapa hal yang mungkin teman perlu tahu yang bisa dibilang sebagai poin minus dari TWS Gaming Hornet ini. Yang pertama, saat kali pertama digunakan masih butuh proses pairing manual pada kedua earbuds-nya. Proses yang saat ini sudah jarang saya temui pada sebuah TWS earbuds. Biasanya proses ini ketemu di speaker dengan fitur TWS, tapi kalau untuk earbuds sudah jarang. Terus terang jadi agak merepotkan karena mesti diulang-ulang beberapa kali baru keduanya bisa terhubung. Untungnya setelah berhasil terpairing, proses ini tidak perlu dilakukan lagi. Ya cukup sekali saja. Untuk hal kedua yang mungkin saya rasa agak kurang, ada pada feel ear tips-nya ini yang kurang konsisten saat digunakan agak lama. Pelan tapi pasti, ear tips ini akan longgar dengan sendirinya dan earbuds-nya ini akan terasa jadi kurang ngegrip. Mungkin karena dimensi earbuds-nya memang besar sehingga ear tips ini kurang optimal menahan beban bodinya. Teman bisa mengakalinya dengan menggunakan memory foam jika teman punya. Dan buat saya TWS ini tidak direkomendasikan saat kita sering bergerak aktif seperti berolahraga mungkin. Yang ketiga ada pada bagian ini. Di unit yang saya pegang ini karetnya sudah agak terbuka. Saya kurang tahu penyebabnya apa dan kapan karena saat pertama unboxing keduanya ini terlihat masih normal saja dan saya menyadari ada masalah ketika lagi mengisi daya. Ternyata akibat dari posisi karet yang agak keluar ini menyebabkan koil ini tidak bersentuhan. Untungnya saat cover ditutup, earbuds kiri ini bisa kembali mengisi daya. By the way, hal ini sangat mungkin terjadi hanya pada unit yang saya pegang, di mana earbud yang kanan ini sampai sekarang juga masih normal. Jika teman mengalami hal yang sama, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, dan minus yang terakhir ini adalah pada bagian tombol sentuhnya yang sering sekali salah baca, terutama saat ingin berganti ke mode gaming yang di tapping 4 kali. Agar tidak salah sentuh, saya biasa memegang seperti ini, baru kemudian di tapping. Cara ini bisa mengurangi kesalahan pindah ke mode gamingnya. By the way, tapping di tombol sentuhnya ini sebaiknya tidak terlalu cepat atau lambat. Usahakan kecepatan tappingnya itu konstan. Kalau sudah terbiasa, masalah salah baca itu akan berkurang. Atau mungkin akan lebih baik lagi jika Armageddon mau mengubah cara berpindah mode dengan cara press and hold misal. Saya rasa itu lebih praktis dibandingkan tap berkali-kali. Kalau teman setuju, tekan like, oke. Jadi jika beberapa poin barusan bisa teman anggap bukan masalah nantinya, berarti gaming TWS Armageddon Hornet 3 yang seharga Rp349.000 ini adalah salah satu alternatif TWS gaming budget terbaik yang patut teman pertimbangkan. Untuk link resminya seperti biasa ada di deskripsi. Kalau teman suka video ini, silahkan tekan like, tentu boleh di-share ke teman-teman yang butuh info seperti ini. Buat yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe-nya. Apapun kesimpulan kalian, yang paling penting dari video ini pastikan 4 hal. Yang pertama, percaya sama telinga sendiri. Kedua, percaya penampakan dari isi dompet kalian. Yang ketiga, jangan lupa jaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Terakhir, selalu keep smart and be yourself. Dan khusus buat teman yang masih mencari alternatif lain selain TWS Gaming Hornet 3 ini, bisa cek playlist TWS Mabaka-Baka di sini, atau mungkin beberapa gamer gear selain TWS, playlistnya ada di sini. Sebaiknya teman klik sekarang juga karena video ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya MS Mabaka-Baka Channel, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.